Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Sudah banyak sekali kita mendengar tentang karamah Syekhana Khalil Bangkalan. Okey, kali ini akan kami menceritakan tentang pendidikannya, dimulai dari keluarga. Anak adalah pelanjut kehidupan dan penerus perjuangan. Kiai Abdul Latif sebagai pejuang Islam berharap agar anaknya kelak kemudian hari mengikuti jejak nenek moyangnya, Sunan Gunung Jati. Mendidik Khalil dengan ketat berbagai pendidikan dasar agama dan teladan akhlak mulia menjadi tertanam kuat dalam pribadi Kiai Khalil kecil. Kiai Abdul Latif menyadari ketinggian ilmu tanpa dibarengi dengan akhlak yang mulia akan mudah menjadi orang sombong. Sebaliknya, akhlak yang baik tanpa dilengkapi ilmu yang cukup akan sangat sulit membawa umat kepada kebenaran. Oleh sebab itu, Kiai Abdul Latif sungguh-sungguh menggembleng Khalil akhlakul karimah dan ilmu agama, khususnya pengenalan terhadap ilmu alat, iaitu ilmu tata bahasa Arab. Kiai Abdul Latif memandang ilmu alat adalah modal utama dalam memasuki penguasaan seluruh ilmu agama. Tanpa menguasai ilmu ini, seseorang tidak akan bisa mengambil langsung dari sumber aslinya. Di samping itu, dengan menguasai ilmu alat, kelak ketika menempuh pesantren berikutnya akan mudah memperdalam kitab yang lebih tinggi. Memang semasa dalam didikan ayahnya, Khalil sudah menunjukkan minat dan bakat istimewa terhadap ilmu dan agama. Kehausan akan ilmu agama, terutama ilmu-ilmu tata bahasa Arab tradisional, nahwu, sintaksis dan sorob infraksi, sangat luar biasa. Khalil dengan mudah menghafal kitab Awamil Al-Mi'ah, Jurmiyah, Imriti, Mutamimah dan Kailani. Bahkan kitab tertinggi tentang ilmu ini seperti kitab Alfiyah yang berbentuk nadam 1000 bait saja karangan Ibnu Malik. Di pesantren, setelah dididik di lingkungan keluarga sendiri, Kiai Abdul Latif menyadari bakat yang luar biasa dari anaknya Khalil, segera dikirim ke pesantren di sekitar Bangkalan. Kekayaan akhlakul karimah yang diterima semasa dengan keluarganya menjadikan Khalil mudah berinteraksi dengan lingkungan baru yang ditemuinya. Tentu saja di dunia pesantren baru mendapat perlakuan yang berbeda dengan di rumah. Khalil yang biasa disebut Lora sebagai panggilan kehormatan putra Kiai dengan pelayanan penuh setiap saat, kini tidak lagi. Lora Khalil tidak lebih istimewa dibandingkan dengan sesama santri lainnya. Tetapi dengan perlakuan seperti itu, jiwa Khalil dapat menghayati arti kehidupan yang sebenarnya. Di dunia pesantren, Khalil mudah mengkaji dan memperdalam berbagai kitab. Di antara kitab-kitab nahwu yaitu kitab Jurmiyah karya Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji, kitab Imriti karya Syaraf bin Yahya Al-Ansari Al-Imriti, kitab Mutamimah karya Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Arwaini Al-Khattab, kitab Syarah Alfiyah karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Akil. Adapun kitab-kitab sorob yang dikaji antara lain kitab Al-Bina wal Asas karya Danqari, kitab At-Tashrif li Al-Izzi karya Izzuddin Ibrahim Al-Janjani, kitab Al-Maqsud fi Al-Sarraf karya tidak dikenal kemungkinan karya Abu Hanifah, Kailani karya Ali bin Hisham Al-Kailani, kitab-kitab Balaghah
retorika, iaitu kitab Jawahirul Maknun karya Abdurrahman Al-Akhdari. Sedangkan kitab-kitab tauhid seperti Aqidatul Awam karya Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, Jawahirul Kalamiyah karya Tahir bin Saleh Al-Jazari, kitab Kifayatul Awam karya Al-Fadali, kitab-kitab fikih seperti Safinatun Najah karya Salim bin Abdullah bin Samir, kitab Fathul Qarib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi, kitab Buya Al-Musyashidin karya Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Ba'alawi, kitab usul fikih antara lain kitab Al-Luma karya Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi Al-Fayruz Zabadi, bukan kitab tasawuf Al-Luma karya Abu Nasr Sarad, kitab Al-Waraqah fi usul fikih karya Abdul Malik Al-Juwaini, kitab Jam'u Al-Jawami karya Tajuddin Abdul Wahhab Subki, tentang akhlak seorang sati iaitu kitab Ta'lim Muta'allim karya Burhan Al-Islam Az-Zarnuji, kitab-kitab tasawuf antara lain kitab Hidayatul Azkiya karya Zainuddin Al-Maribari, kitab Risalah Mu'awana karya Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kitab Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Iskandari, kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Berkenaan kajian kitab tafsir, yang dipilih adalah kitab tafsir Al-Quranul Azim atau lebih dikenal dengan pengarang dua jalal disebut tafsir Jalalain karya Jalaluddin Muhammad Ahmad Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman Suyuti. Syekh Jalaluddin Mahalli menafsirkan mulai surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra, kemudian wafat. Syekh Jalaluddin Suyuti meneruskan surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas, dilanjutkan dengan sisa satu surat yaitu Al-Fatihah. Itulah sebabnya khusus tafsir ini surat Al-Fatihah berada di belakang, bukan di depan sebagaimana tafsir umumnya. Tentang kajian kitab hadis yaitu kitab Arba'in dan kitab Riyadus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Majalisus Sahiyah karya Ahmad bin Hijazi. Di antara gurunya pada masa itu adalah Tuan Guru Dau, yang di kemudian hari dikenal dengan Pujuk Dau, yang bermukim di Samelajah Bengkalan. Guru Dau adalah seorang guru yang sangat alim berbagai ilmu dengan kepribadian priang. Mungkin kerana kepriangannya, Guru Dau memiliki cara mengajar yang berbeza dengan guru yang lain. Metode mengajarnya tergolong unik, tradisional dan spontan. Dalam memberi pelajaran tidak harus menetap di dalam pesantren, tetapi di mana saja dalam sekejap dapat berubah menjadi pesantren terbuka. Kadang memberi pelajaran sambil berjalan mengelilingi kota Bangkalan, kadang terlihat di bawah pohon, di pinggir sungai atau di atas bukit. Pengalaman metode ini mengingatkan kita kepada filosof besar Sokrates. Guru Dau dan Sokrates dengan cara yang sama memberikan pelajaran di alam terbuka sambil berjalan-jalan. Tetapi setelah berguru kepada Guru Dau, Khalil pindah ke guru lain yang bernama Tuan Guru Agung, yang di kemudian hari dikenal dengan Pujuk Agung. Guru ini tidak saja alim dalam ilmu lahir tetapi juga alim dalam ilmu batin. Dapat dikatakan Guru Khalil yang terakhir ini selama di Bangkalan adalah seorang yang sempurna keilmuannya. Khalil belajar kepada Guru Agung tidak terbatas hanya teori dalam ilmu lahir dan batin, tetapi guru besar ini memadukan secara bersama antara teori dan praktek. Suatu hari Guru Agung mengajar Khalil surat ke-112 dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Setelah keterangannya, Khalil disuruh membaca. Ketika Khalil baru menyelesaikan bacaan ayat pertama berbunyi, Qul huwallahu ahad, katakan dia Allah itu satu,
Mendadak sang guru menghentikan. Khalil lalu disuruh mencari serta menemukan Allah. Khalil patuh dan segera berpamitan kepada gurunya untuk mencari dan menemukan Allah. Khalil memang santri yang patuh dan tawaduk kepada semua guru-gurunya. Apa yang dikuiskan selalu dikerjakan dengan tabah dan ikhlas. Perpaduan kesungguhan belajar dan bakat yang sempurna dalam menyerap berbagai ilmu menjadikan Khalil dalam usia muda sudah mencapai alimun rabbaniyun wa bi ahkamihi, menguasai ilmu ketuhanan sekaligus ilmu fikih. Khalil sangat terkesan dengan guru terakhirnya selama di Madura ini. Tampaknya bakat tuhani Khalil berkembang pesat pada masa ini. Setelah cukup belajar di pesantren sekitar Bangkalan, Khalil muda melanjutkan belajarnya di pulau seberang, iaitu Pulau Jawa. Khalil belajar di berbagai pesantren di Jawa mulai tahun 1852 sampai tahun 1858. Sebenarnya keilmuan Khalil selama nyanti di Madura dapat dikatakan sudah cukup. Belajar di Jawa lebih tepat sebagai penyempurnaan di samping mencari barokah guru. Selama di Pulau Jawa, di antara pesantren yang ditimba ilmunya adalah sebagai berikut. Pondok Pesantren Langitan terletak di Desa Mantungan, Widang, Tuban. Sewaktu Khalil nyantri, pengasuh pesantren ini adalah K. Muhammad Nur, wafat tahun 1870 Masehi. Pesantren Langitan merupakan pesantren tua di Jawa Timur. Sampai sekarang sangat terkenal keahliannya tentang ilmu alat, nahwu dan sorof. Sejak berdiri, prinsip pesantren ini tetap memegang teguh metode salaf dan dengan motto al-muhafazatu ala qadimis soleh wal akhdhu bil jadidil aslah, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Khalil berada di pesantren Langitan selama 3 tahun. Kedua, Pondok Pesantren Chang'an, Bangil, Jawa Timur. Setelah belajar di pesantren Langitan, Khalil pindah ke pesantren Chang'an. Waktu itu pengasuhnya adalah Ki Asyik, seorang kiai yang sangat alim tentang ilmu alat dan fikih. 3. Pondok Pesantren Darussalam, Kebon Candi, Pasuruan. Dari pesantren Chang'an, Khalil pindah ke pesantren ini. Pengasuh pesantren waktu itu adalah seorang kiai yang alamah dan warok, yaitu Kiai Arif. Selama Khalil berada di pesantren ini, Kiai Arif merestui belajar di 2 pesantren, iaitu pesantren Darussalam sendiri dan pesantren Sidogiri yang diasuh oleh Kiai Haji Nur Hasan, yang masih ada hubungan famili dekat. Kiai Nur Hasan dan Khalil masih satu leluhur yang sama, iaitu Sayyid Sulaiman Mojo Agung. 4. Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Ketika nyanti di pesantren ini, Khalil tidak bermukim di komplek pesantren tetapi tinggal di Kebun Candi yang berjarak 7 km dari pesantren Sidogiri. Selama menempuh jarak tersebut, Khalil pulang pergi dengan berjalan kaki sambil menghatamkan surat Yasin 41 kali. Setiap hari libur pada hari Selasa dan Jumat, Khalil akan selalu menangis sebab merasa dirinya tidak istiqomah. Setiap Khalil akan memasuki ke dalam pesantren Sidogiri, segera melepaskan sandal terompahnya kerana tawaduk kepada penghuni kubur yang berada di samping masjid pesantren. 5. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Style, Genteng, Banyuwangi. Pengasuh pesantren tertua di Banyuwangi ini selama Khalil nanti adalah Kiai Abdul Bashar, wafat tahun 1915. Inilah pesantren terakhir yang ditempuh Khalil di Jawa. Selama berada di pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini, Khalil mempunyai kisah tersendiri. Pengasuh pesantren ini mempunyai kebun kelapa yang luas. Khalil menjadi buruh memetik kelapa dengan upah setiap 80 pohon mendapat 3 sen. Semua hasil upah memetik kelapa disimpan dalam peti lalu dipersembahkan kepada Kiai Abdul Bashar tentang biaya makan sehari-hari. Khalil menjalani kehidupan prihatin, terkadang menjadi pembantu atau khodam kiai, mengisi bak mandi, mencuci pakaian, piring serta pekerjaan lainnya. Bahkan Khalil sering menjadi juru masak kebutuhan teman-temannya. Dari kehidupan prihatin itulah Khalil mendapatkan makan secara cuma-cuma.
Sesudah cukup di pesantren itu, gurunya menganjurkan Khalil untuk melanjutkan belajarnya ke Mekah. Wang dalam peti yang dahulu dihaturkan kepada kiai, kemudian oleh kiai diserahkan kembali kepada Khalil sebagai bekal belajar di Mekah. Namun sebelum berangkat belajar ke Mekah, Khalil oleh orang tuanya di Bangkalan dinikahkan dengan putri seorang bangsawan bernama Asyik binti Lodra Putih. Makkatul Mukarramah. Zaman Khalil muda belajar di Mekah menjadi dambaan setiap santi. Keilmuan seorang santi dirasakan belum lengkap sebelum nanti di Mekah. Dengan tekad yang membaja dan setelah berpamitan kepada guru-gurunya, Khalil muda melanjutkan belajarnya ke Mekah. Pada tahun 1859 berangkat Khalil ke Mekah. Selama dalam perjalanan ke Mekah, Khalil selalu dalam keadaan berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari banyak digunakan membaca Al-Quran dan salawat. Sedangkan pada malam hari digunakan melakukan wirid dan takarrub kepada Allah. Hal itu dilakukan terus-menerus sampai tiba di Mekah. Setibanya di Mekah, Khalil segera bergabung dengan temannya dari Jawa. Mereka yang telah mukim seperti Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Ibrahim, Syekh Abdul Ghani Al-Ashi, Syekh Abdul Rauf Sengkeli, Syekh Yusuf Sumbawa, Syekh Nahrawi, Syekh Abdul Hamid Daghistani, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Asnawi Banten, Ajengan Tubagus Bakri Purwakarta yang dikenal Ajengan Sempur, Syekh Arsyad Banten, Kiai Asy'ari Bawian, Kiai Haji Majnun Mauk Tangerang, Syekh Muhammad Khatib Hambali, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Yasin Padang. Selama di Mekah, Khalil mempelajari berbagai ilmu pengetahuan agama. Banyak para syekh yang Khalil datangi, di antara gurunya yang berpengaruh adalah Syekh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Tahun 1813 sampai dengan 1897 yang bergelar Sayyid Ulama Al-Hijaz. Imam Nawawi Al-Bantani adalah seorang penafsir Al-Quran. Karyanya yang terkenal berupa tafsir Al-Quran berbahasa Arab sebanyak 2 jilid tebal berjudul Tafsir Munir li Ma'alim Al-Tanzil. Karya tulis guru Khalil ini sebanyak 99 buah, meliputi bidang tafsir, hadis, fikih, tasawuf, akidah, sejarah, akhlak dan bahasa. Sedangkan guru Khalil yang lain yang juga sangat berpengaruh adalah Syekh Umar Khatib Bima. Semua gurunya mengajar ilmu fikih mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah salah satu aliran dalam fikih di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendiri mazhab ini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tahun 767 sampai dengan 820. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan panggilan Imam Syafi'i. Mazhabnya disebut mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbahkan kepada kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i As-So'ib. Karya imam ini yang pertama adalah kitab Ar-Risalah, suatu kitab yang membahas tentang usul fikih. Tetapi karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Um, sebuah kitab yang komprehensif terdiri dari 7 jilid tebal berbahasa Arab. Selama belajar di Mekah, Khalil sangat tawadu kepada gurunya. Ketawadukannya kepada guru-gurunya tetap dilakukan walaupun kelak sudah menjadi ulama besar di Bangkalan. Pada suatu hari, Khalil naik dokar umum yang biasa ditarik seekor kuda. Baru berjalan beberapa meter secara sambil lalu, Khalil bertanya kepada kusir dokar, "Pak Kusir, kuda sampian yang bagus ini dari mana?" Ucap Khalil sambil melihat kuda yang mulai lari. "Dari Bima," jawab Pak Kusir. Mendengar jawaban yang mengingatkan gurunya itu, serta mata Khalil minta berhenti, lalu segera membayar ongkos yang belum sampai itu. Khalil berbuat demikian kerana menaruh hormat kepada gurunya yang berasal dari Bima. Selama belajar di Mekah, berbagai macam mazhab fikih
dipelajarinya. Namun akhirnya Khalil lebih condong memperdalam pada salah satu mazhab, iaitu mazhab Syafi'i yang diajarkan di Masjidil Haram. Di Mekah, kebiasaan hidup sederhana dan prihatin tetap dijalankan sama seperti waktu di pesantren Jawa. Khalil sering makan kulit semangka ketimbang makanan yang wajar pada umumnya, sedangkan minumannya hanya dari air Zam-Zam. Begitu dilakukan terus-menerus selama 4 tahun di Mekah. Hal ini mengherankan teman seangkatannya seperti Asnawi dari Banten, Ahmad Khatib dari Minangkabau, dan Ahmad Yasin dari Padang. Bahkan ketika bermaksud buang air besar, Khalil tidak pernah melakukan di tanah haram, tetapi keluar ke tanah haram, ke tanah halal kerana menghormati tanah haram. Di dalam berguru, Khalil mencatat pelajarannya menggunakan baju yang dipakainya sebagai kertas tulis. Kemudian setelah difahami dan dihafal lalu dicuci, kemudian dipakai lagi. Begitu seterusnya dilakukan sampai merampungkan belajarnya di Mekah. Oleh sebab itu pakaian Khalil semuanya berwarna putih. Tentang biaya selama belajar di Mekah, Khalil menulis berbagai risalah dan kitab kemudian dijual. Khalil banyak menulis kitab Alfiyah dan menjualnya seharga 200 rial per kitab. Terkadang memanfaatkan keahliannya menulis khat Arab atau kaligrafi untuk menghasilkan uang. Semua uang hasil penulisan risalah dan kitab kemudian dihaturkan kepada gurunya. Khalil sendiri memiliki kehidupan sangat sederhana. Kehidupan sederhana yang ditempuhnya selama belajar di Mekah adalah pengaruh kuat ajaran Imam Ghazali, salah seorang ulama yang dikaguminya. Imam Ghazali bergelar Hujjatul Islam, bukti kebenaran Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Tahun 1058 sampai 1111, seorang ulama yang sangat berpengaruh dan diagungkan di dunia Islam. Al-Ghazali piawai dalam berbicara, juga sangat produktif dalam menulis. Karya tulisnya sangat banyak, lebih dari 228 judul buku dalam berbagai lapangan kajian Islam. Sayang baru 54 judul yang baru ditemukan. Sudah 16 judul yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antara semua penterjemah yang sangat baik, hanya 2 orang, yaitu Abdullah bin Nuh dan Muhammad Bakir. Beberapa karangannya yang sangat fenomenal adalah kitab Ihya Ulumuddin, kitab Miskatul Anwar, kitab Tahafutul Falasifah, dan Minhajul Abidin. Dalam mengarungi lautan ilmu di Mekah, di samping mempelajari ilmu lahir seperti tafsir, hadis, fikih, ilmu usul, juga mempelajari ilmu batin di berbagai guru spiritual. Tercatat guru spiritual Khalil adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar Al-Jawi As-Sambasi yang bertempat tinggal di Jabal Gubais. Ahmad Khatib Sambas wafat tahun 1875, berasal dari kampung Asam, Sambas, Kalimantan Selatan. Selain sebagai mursyid tarekat, juga dikenal sebagai seorang ahli tafsir, hadis, dan pakar fikih. Ajarannya ditulis oleh murid-muridnya dalam bentuk risalah berbahasa Melayu. Seorang muridnya bernama Muhammad Ismail bin Abdul Rahman Al-Bali menghimpun ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas dalam kitab Fathul Arifin. Kitab ini berisi tuntunan pelaksanaan zikir tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Sedangkan murid yang lain bernama Ma'ruf bin Abdullah Khatib Palembang menghimpun dalam risalah yang dibangsakan kepada Qadariyah dan Naqsabandiyah. Guru besar ini mengajarkan tarekat dengan memadukan kedua ajaran tarekat, yaitu tarekat Qadariyah dan tarekat Naqsabandiyah. Biasanya kedua tarekat ini terpisah dan berdiri sendiri. Namun setelah Syekh Ahmad Khatib, kedua tarekat ini dipadukan. Muhammad Khalil bersama Abdul Karim Serang dan Talhah berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Setelah ketiganya mendapat ijazah dan berhak sebagai mursyid, lalu pulang ke Jawa menyebarkan tarekat Qadariyah
wan Naqsabandiyah. Menurut Kiai Haji Sahibu Wafa Tajul Arifin yang dikenal dengan sebutan Aba Anom, seorang mursyid tariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah di Tasikmalaya. Syekh Abdul Karim menyebarkan tariqah di Banten, Syekh Talha di Cirebon dan Syekh Khalil di Madura. Tentang keabsahan tariqah Syekh Khalil banyak kekhilafan di antara ulama. Namun menurut catatan penulis yang mendengar langsung lewat kaset penjelasan murid Kiai Khalil yakni Kiai As'ad Syamsul Arifin bahawa tariqah Kiai Khalil adalah tariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Dengan demikian silsilah Kiai Khalil dalam kemursyidhan tariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah dari jalur Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah sebagai berikut. 1. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. 2. Sayyiduna Jibril alaihi salam. 3. Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Sayyiduna Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. 5. Sayyiduna Husain bin Ali. 6. Sayyiduna Imam Zainal Abidin. 7. Sayyiduna Syekh Muhammad Bakir. 8. Sayyiduna Syekh Ja'far Sadiq. 9. Sayyiduna Syekh Imam Musa Al-Khazim. 10. Sayyiduna Abu Hasan Ali bin Musa Ar-Ridha. 11. Syekh Ma'ruf Karhi. 12. Syekh Sari Sakoti. 13. Syekh Abu Qasim Junaid. 14. Syekh Abu Bakar Sibli. 15. Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. 16. Syekh Abdul Faraj At-Tartusi. 17. Syekh Abdul Hasan Ali Hakkari. 18. Syekh Abu Sa'ad Al-Makhzumi. 19. Syekh Abdul Qadir Jailani. 20. Syekh Abdul Aziz. 21. Syekh Muhammad Al-Hattak. 22. Syekh Samsuddin. 23. Syekh Syarifuddin. 24. Syekh Nuruddin. 25. Syekh Waliyuddin. 26. Syekh Hasanuddin. 27. Syekh Yahya. 28. Syekh Abu Bakar. 29. Syekh Abdul Rahim. 30. Syekh Usman. 31. Syekh Abdul Fattah. 32. Syekh Muhammad Murad. 33. Syekh Samsuddin. 34. Syekh Ahmad Khatib Sambas. 35. Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Melihat kewenangan Kiai Khalil sebagai mursyid tariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah menunjukkan beliau memiliki derajat yang tinggi di dalam maqam spiritualnya. Menurut penuturan Kiai As'ad Syamsul Arifin, pada saat Kiai Khalil berzikir di ruangan majlis zikir, apabila lampu dimatikan, sering terlihat sinar biru yang sangat terang memenuhi ruangan tersebut. Setelah beruruh dengan Kiai Ahmad Khatib Sambas, Khalil melanjutkan ke guru lain iaitu Syekh Ali Rahbini. Khalil sangat berkhidmah melayani guru terakhirnya ini. Syekh Ali Rahbini adalah seorang tunanetra. Khalil senantiasa tidur di pintu masjid dengan harapan kalau gurunya lewat dapat menginjak dirinya yang kemudian menuntunnya ke tempat pengimaman. Serta Syekh Ali Rahbini memandang Khalil sudah cukup mampu dalam ilmu keagamaan. Tibalah saatnya murid yang disayangnya ini untuk menyampaikan ilmu yang selama ini ditekuninya. Dengan perasaan haru, Syekh Ali Rahbini menyuruh Khalil pulang ke tanah Jawa kerana dibutuhkan umat. Demikian juga dengan dua orang temannya yang sama-sama berguru kepada Syekh Rahbini. Mendengar perintah gurunya, Syekh Khalil segera mempersiapkan kepulangannya ke tanah Jawa. Sedangkan dua orang temannya merasa masih belum cukup ilmunya, lalu tidak menuruti perintah gurunya, tetapi terus ke Mesir. Kelak sekembalinya ke tanah air, kedua orang temannya yang tidak patuh itu ilmunya menjadi tidak bermanfaat kepada kaum muslimin. Berbeda dengan Khalil kerana kepatuhannya kepada guru, Allah Subhanahu wa taala menengahguri pangkat kewalian dan semua ilmunya bermanfaat serta penyebar kepada seluruh ulama se-Madura dan Jawa. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.